Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, kita ketemu lagi di pelajaran Aswaja KNU-an kelas 10. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, anak-anakku sekalian, setelah kemarin dipaparkan ya tentang bab 3 kunut, sekarang kita menginjak ke bab keempat, yaitu tentang masuknya agama Islam dan perkembangannya di Indonesia. Ya. Anak-anakku sekalian, ya seperti biasanya sebelum kita mulai pelajaran Aswaja KNU-an pada pertemuan kali ini, kita buka dulu dengan bacaan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari nanti bermanfaat bagi kita, ya, menambah wawasan keilmuan kita, semakin memupuk cinta kita kepada NU, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan, rahmat, mendapatkan kebahagiaan dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula ya, mudah-mudahan kita dimudahkan dalam belajarnya, dalam menghafalnya, kemudian dalam murojaahnya, dalam meraih cita-cita, sukses, terkabul apa yang kalian cita-citakan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Ridallah syafa'atul Quran syafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biqadil hajatina min hawaiji dunya wal akhirah. Khususan ila asyhad. Aku asyhadu dengan juga turin khususnya syah hasan asyari Ibrahim. Ibu sebesar mencuri Ibrahim Hasbullah kanan khususnya ila putus khususnya Sumaina Aulia Hijawa Nabi Allah bisa khususnya Sumaina asisten fakultas Profesor Dr. Haji Abdul Said Abdul Suraj. Barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih anak-anak tua. Langsung saja ya. Kita langsung ke pokok bahasan bab 4. Silakan dibuka buku paketnya. Disiapkan bolpennya, disiapkan buku tulisnya, mungkin ada yang buku tulis ya.
Saya share screen dulu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bab 4 tentang masuknya agama Islam dan perkembangannya di Indonesia. Ya. Dan dalam hal ini kita akan membahas tentang sejarah masuknya agama Islam, kemudian perkembangannya juga, ya, di mana tahap-tahapannya, siapa yang mengembangkan atau menyebarkan pertama kali ajaran agama Islam di Nusantara Indonesia. Ya. Yang pertama, sejarah masuknya Islam di Indonesia. Anak-anakku sekalian, ya, para ahli sejarah mencatat bahwa Islam masuk di Indonesia itu melalui jalur perdagangan. Ya, jadi ada yang mengatakan sejarah mencatat bahwa Islam masuk di Indonesia melalui jalur perdagangan atau saudagar, ya. Maksudnya agama Islam di Nusantara melalui jalur perdagangan berlangsung dengan cara damai. Berbagai sumber sejarah mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7, ya. Abad ke-7 Masehi, kira-kira tahun 700 Masehi. Namun keberadaannya para pemeluk ajaran agama Islam menjadi jelas pada abad ke-13, kira-kira tahun 1300-an, ya. Jadi kira-kira Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi, tahun 700-an, berkembang nanti kira-kira di tahun 1300-an ke atas, ya. Yang ditandai dengan berdirinya Kerajaan Samudra Pasai yang berada di Aceh sebagai kerajaan Islam yang pertama di Indonesia. Dalam perkembangannya, ya, terdapat perbedaan pendapat. Nah, dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat terkait teori-teori tentang kedatangan Islam di Indonesia. Dalam hal ini, anak-anakku sekalian, ada 3 masalah pokok yang diperdebatkan. Ya, ada 3 masalah pokok yang diperdebatkan tentang datangnya Islam di Indonesia. Di antaranya yaitu tempat kedatangan Islam. Maksudnya itu tempat Islam datang itu di mana pertama kali, ya. Kemudian yang kedua, siapa para pembawa ajaran agama Islam ke Indonesia? Dan yang ketiga, waktu kedatangannya Islam itu kapan? Ya. Jadi tempat kedatangannya di mana, siapa pembawa ajaran agamanya, dan waktunya kapan. Ya. Ini tiga-tiga ini menjadi masalah pokok dalam perdebatan. Ya. Banyak perbedaan pendapat, bukti-bukti sejarah nanti dikupas di dalamnya. Siapa saja yang membawa pertama kali ajaran Islam ke Indonesia, kemudian tempatnya di mana pertama kali, terus waktunya kapan. Ini pun semuanya kontroversi, tapi sejarah mengungkapkan dan pun itu ada bukti-buktinya yang otentik, ya, jelas buktinya, ya. Dalam hal ini, ya, ada beberapa teori, ya, tentang kedatangan Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu tentang tempat kedatangannya Islam di Indonesia. Apa saja teori-teori tersebut? Yaitu diantaranya ini, ya, teori Gujarat, ya. Jadi ada 3 nanti. Yang pertama yaitu teori Gujarat. Ini, ya. Teori Gujarat dianut oleh para ahli dari Belanda, ya. Teori Gujarat ini dianut oleh para ahli dari Belanda.
Penganut teori ini berkeyakinan bahwa Islam masuk ke Indonesia karena dibawa oleh para pedagang dari Gujarat, India. Makanya dinamakan teori Gujarat. Pencetus teori ini adalah Vijay Napel, ya, Vijay Napel, ya, dari Universitas Islam Universitas Islam Syarif Hidayatullah, ya. Bukan. Universitas Leiden yang berada di Belanda. Kok Universitas Islam Syarif Hidayatullah kan UIN Jakarta dong. Jadi dia berasal dari Belanda yang dulu alumni lulusan Universitas Leiden yang berada di Belanda. Teori ini diikuti oleh Smockhardt, kemudian Sutherheim, Mokute, dan menurut Pijdal, ya, menurut Vijay Napel, orang-orang Arab yang bermadzhab Syafi'i berimigrasi dan menetap di wilayah India, kemudian membawa Islam ke Indonesia. Itu untuk pendapat yang pertama, ya. Ya. Kemudian menurut Smockhardt, menitik beratkan pandangan ke Gujarat dengan alasan yang pertama, kurangnya fakta yang menjelaskan bangsa Arab dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Di pendapat yang pertama menekankan bahwa dia menguatkan teori Gujarat. Karena apa? Agama Islam pertama kali menyebar ke Indonesia melalui orang India atau orang Gujarat. Maka dia berpendapat bahwa kurangnya fakta yang menjelaskan bangsa Arab dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Faktanya mana? Kalau bilang orang Arab yang pertama kali menyebarkan Islam di Indonesia, nanti kita buktikan lagi ada pendapat yang lain, ya. Yang kedua, hubungan dagang Indonesia dan India telah terjalin, ya, karena Indonesia dan India itu terdapat terpisah oleh benua yang kecil, jadi jaraknya nggak jauh, ya, jaraknya nggak begitu jauh, ya, di Selat Malaka, ya, terpisah oleh Selat Malaka, ya. Teluk Persia, teluk apa? Teluk, ya. Jadi hubungan dagang Indonesia dan India ini telah terjalin sejak lama, ya, dan itu pun melalui jalur perdagangan, ya, karena letaknya berdekatan dengan India, maka memungkinkan bahwa penyebaran ajaran agama Islam berasal dari India melalui jalur perdagangan. Yang ketiga, yaitu inskripsi tertua, inskripsi tertua tentang Islam yang terdapat di samudra, Masya Allah. Inskripsi tertua tentang Islam yang terdapat di Sumatera menggambarkan hubungan antara Sumatera dan Gujarat, ya. Jadi ada inskripsi tertua tentang Islam yang terdapat di Sumatera yang memberikan gambaran hubungan antara Sumatera dengan Gujarat. Apa inskripsi tertuanya? Yaitu adanya penemuan batu nisan, relief batu nisan, ya. Yang ke D, penemuan relief batu nisan di Sumatera, ya. Penemuan relief batu nisan di Samudra Pasai yang merupakan nisan milik Syekh Malik As-Saleh. Mirip penemuan relief batu nisan yang ada di Gresik yang dimiliki oleh Syekh dan di makam Syekh Maulana Malik Ibrahim. Ini sama, ya. Sama antara relief nisan miliknya Syekh Maulana Malik Ibrahim dengan Syekh Malik As-Saleh. Ini terdapat kemiripan dalam
relief batu nisannya. Ini dihubungkan dengan relief batu nisan yang ada di Gujarat, di India. Dengan perpedoman itu, adanya batu nisan, ya, maka teori Gujarat menyebutkan bahwa penyebaran ajaran agama Islam pertama kali dibawa oleh orang saudagar India. Yang kedua relief batu nisan tersebut memiliki kesamaan, ya. Kedua batu relief tersebut memiliki kesamaan dengan relief batu nisan dari Gujarat, ya kan, memiliki kesamaan kan, ya. Dari itu mereka berasumsi bahwa penyebaran ajaran agama Islam pertama kali yaitu oleh saudagar dari India, ya. Menurut Mokute mendasarkan, ya, pandangannya pada batu nisan yang ditemukan di Sumatera, yang di Samudra Pasai, ya, di Aceh, ya, yang merupakan nisan milik Syekh Malik As-Saleh, mirip dengan batu nisan yang ditemukan di Gresik yang merupakan milik makam Maulana Malik Ibrahim. Ia berpendapat bahwa orang-orang Islam mengimpor batu nisan dari Gujarat dan mengambil ajaran agama Islam dari sana, ya. Mengambil ajaran agama Islam dari India, ya, dengan mengimpor atau membeli, ya, batu nisan. Terdapat kemiripan yang sama antara nisannya Syekh Malik As-Saleh dan Syekh Maulana Malik Ibrahim, ya. Itu sebagai rujukan pertamanya, ya. Kemudian berdasarkan pendapatnya Suterheim, salah seorang sarjana Belanda juga mengatakan bahwa masuknya agama Islam di Indonesia pada abad ke-13 berdasarkan bukti batu nisan yang pertama kali ditemukan, yaitu nisan milik Syekh Malik As-Saleh yang wafat pada tahun 1297 Masehi. Menurutnya, Islam dibesarkan melalui jalur perdagangan Indonesia, Kabai atau India, ya. India Timur, Tengah, Eropa. Selain itu, ia mendasarkan pada relief batu nisan milik Malik As-Saleh, ya, milik Syekh Malik As-Saleh, mempunyai kesamaan dengan batu nisan dari Gujarat. Ya. Jadi berdasarkan dengan pertimbangan ini, ya, batu relief, ya, hubungan yang erat terjalin melalui jalur perdagangan, kemudian kurangnya fakta yang menjelaskan bahwa bangsa Arab yang pertama kali menyebarkan Islam di Indonesia, kemudian letak geografis, ya, antara India dengan Indonesia tidak begitu jauh, ya. Akhirnya terjalinlah perdagangan sekaligus penyebaran ajaran agama Islam. Dengan demikian, ya, baik menurut Fitznapel, kemudian Horbench, Mokute maupun Studheim, dapat disimpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia dari Gujarat, India, pada abad ke-13 sampai 14 Masehi melalui jalur perdagangan, ya. Berbeda dengan keempat tokoh di atas, J.C. Van Leur yang juga termasuk tokoh teori Gujarat berpendapat pada tahun 674 Masehi di pantai barat Sumatera telah terdapat perkampungan Islam. Dengan pertimbangan bahwa bangsa Arab sudah membuat perkampungan di Kanton, Tiongkok pada abad ke-4 Masehi. Pada abad ke-4 Masehi. Perkampungan ini memulai dibicarakan pada tahun 618 sampai 626 Masehi. Pada perkembangan selanjutnya,
Ternyata perkampungan ini telah mempraktekkan ajaran agama Islam seperti yang terdapat di sepanjang jalur perdagangan Asia Tenggara. Ya, dengan berdasarkan keterangan tersebut, ya, dapat ditarik kesimpulan bahwa masuknya Islam ke Indonesia atau ke Nusantara ini tidaklah terjadi pada abad ke-13, melainkan pada abad ke-7, ya, dan abad ke-13 adalah masa perkembangan Islam. Perluasan lebih lanjut terjadi pada abad ke-16 sebagai akibat perubahan politik di India. Jadi menurut pendapat juga dari tokoh Belanda, ya, J.C. van Lier mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu pada tahun 674 Masehi atau abad ke-6 Hijriah, ya. Abad ke-6 Hijriah. 6 Hijriah, ya. Oh, 1 Hijriah dong. 674 Masehi. 600 itu kan Rasulullah baru hijrah, ya. Di 1 Hijriah. Karena apa? Berdasarkan penelitian J.C. van Lier, sudah ada perkampungan di daerah pesisir Sumatera. Ya, di pesisir Sumatera, pantai bagian barat. Terdapat perkampungan di sana, dan di sana kebanyakan orang Arab yang tinggal di sana membuat suatu perkampungan dan menyebarkan ajaran agama Islam. Itu menurut pendapat J.C. van Lier, ya. Jadi Islam sudah ada pada abad ke-6 Masehi atau 1 Hijriah sudah ada, ya. Tapi belum begitu aktif, ya. Belum begitu berkembang, ya. Perkembangannya yaitu pada abad ke-13 Masehi baru berkembang, ya. Jadi kemudian di abad ke-16, ya, perluasan area Islam. Jadi 13 perkembangan, di ke-16 Masehi baru perluasan. Menuju arah perluasan area ajaran agama Islam. Teori Gujarat ini menuai kritik dari ahli yang lain, yaitu Morrison. Menurutnya, meskipun batu nisan yang ada di Indonesia berasal dari Gujarat, namun bukan berarti Islam berasal dari sana, ya. Sebab Raja Samudra Pasai wafat pada tahun 1297 Masehi. Padahal pada saat itu Gujarat masih merupakan kerajaan Hindu. Menurutnya, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dari Coromandel atau dari India, ya. Di pendapat yang lain mengatakan bahwa, ya, pendapat Morrison mengatakan bahwa Islam itu masuk ke Indonesia, ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi. Karena apa? Pada tahun 1297 Raja Samudra Pasai meninggal dunia. Baru di tahun 1300 Islam masuk ke Indonesia. Jadi perbedaan pendapat, ya. Ada yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-6, abad ke-7 Masehi, ya. Abad ke-7 atau ke-6 Masehi. Ada yang mengatakan ke abad ke-13 Masehi. Semuanya memiliki pendapat yang berbeda-beda. Dan pun mereka semua menunjukkan bukti dan faktanya yang ada. Nanti kita lihat kesimpulannya di bawah, ya. Yang kedua. Nah, ini yang kedua. Yang kedua itu tadi yang pertama, ya, teori Gujarat. Yang kedua teori Persia, ya. Yang kedua yaitu
Teori Persia. Teori Persia ini yang kedua. Jadi pertama yang Gujarat, ini yang kedua teori Persia. Menyebutkan bahwa masuknya Islam di Indonesia adalah teori Persia. Jadi tadi yang pertama yang menguatkan teori Gujarat, orang India. Yang kedua yang menguatkan ialah yang masuk di Indonesia yaitu berdasarkan teori Persia. Siapa teori Persia? Yaitu orang Persia, ya. Pembangunan teori ini adalah Husain Jayaningrat, ya. Husain Jayaningrat. Teori ini menyatakan bahwa proses kedatangan Islam di Indonesia berasal dari daerah Persia atau Persia, sekarang disebut dengan Iran. Teori ini menitik beratkan kepada kesamaan kebudayaan Indonesia dengan Persia. Kesamaan kebudayaan tersebut diantaranya yang pertama adalah nih, kesamaan yang pertama kesamaan peringatan 10 Muharram, ya, sebagai hari peringatan Syiah terhadap syahidnya Husain. Nanti ini dibahas ya, apakah benar ini, ya, apakah benar ini sebagai peringatan Syiah terhadap syahidnya Husain. Ya. Yang kedua, kesamaan ajaran wahdatul wujud, ya, bukan nahdatul wujud, tapi wahdatul wujud atau manunggaling kawula Gusti. Ini siapa ini? Al-Halaj, ya. Hamzah Fansuri dan Syekh Siti Dinar dengan ajaran Sufi Persia Al-Halaj. Ini ya, Wali Songo ya. Ajarannya Wali Songo. Maksudnya bukan Wali Songo itu yang disebut dengan yang menggunakan melakukan Sufi Persia Al-Halaj, yaitu Syekh Siti Dinar. Mana Siti Dinar? Nggak ada, yang ada Allah. Ya, saya mau bertemu dengan Allah. Allah nggak ada, yang ada Siti Dinar. Ini manunggaling kawula Gusti. Aku ya Allah, Allah ya. Menjadi satu dalam dirinya. Ya. Ya, nanti kita mungkin pertemuan selanjutnya kita akan memutar sedikit tentang sejarah Wali Songo, filmnya ya. Coba Bapak carikan ya. Yang ketiga, penggunaan istilah dalam tanda bunyi harokat. Maksudnya yaitu harokat yang dulu awalnya ya menggunakan ejaan dalam Al-Quran seperti jabar, ba jabar a, ba, tak jabar ta, tak jabar a, ta, bukan fathah ya. Kalau fathah itu menggunakan bahasa Arab ya. Alif fathah a, ba fathah ba, ini bahasa Arab. Tapi berdasarkan teori Persia ya, sebelum Indonesia sebelum India atau Arab masuk ke Indonesia, pengejaan bunyi harokat dalam belajar membaca Al-Quran menggunakan kalimat jabar. A jabar a, ba jabar ba, tak jabar ta. Nah itu menggunakan jabar, bukan fathah. Ini diambil dari orang Persia. Kayak di Madura kayaknya menggunakan seperti itu, jabar-jabar. Di kampung dulu saya juga kayak gitu, menggunakan jabar-jabar. Mungkin saya masih kecil ya, tapi ketika saya udah SD apa SMP sudah menggunakan fathah. Tapi awal-awalnya dulu pernah saya dengar jabar-jabar gitu. Ya. Ini mengambil dari Persia. Pengejaan tanda harokat dalam belajar membaca Al-Quran. Yang keempat, nisan milik Syekh Malik As-Saleh dipesan dari Gujarat. Ya, nisan milik Syekh Malik As-Saleh dipesan dari Gujarat. Argumen ini sama Persia dengan argumen teori Gujarat. Maksudnya itu tidak menguatkan argumen ini ya. Cuma hanya memesan saja ya. Tidak mengajarkan atau menyebarkan ajaran agama Islam.
Yang kelima, pengakuan umat Islam Indonesia yang mayoritas bermazhab Syafi'i sama dengan mazhab Muslim Malabar. Pandangan ini agak ambigu karena di satu sisi menekankan persamaannya dengan budaya, ya. Satu sisi menekankan persamaannya dengan budaya Persia. Namun di sisi lain, dalam hal bermazhab hanya berhenti di Malabar saja, tidak sampai ke Mekah. Ini menurut teori Persia ya. Persamaan dalam hal bermazhab Syafi'i, Persia pun, Iran pun menggunakan mazhab Syafi'i. Ini berarti sampai Malabar saja, tidak sampai Mekah ya. Kemudian pendapat dari Kiai Haji Saifuddin Zuhri, ya, seorang tokoh mantan Menteri Agama, ya, seorang intelektual cendekiawan Muslim, ya, menyatakan bahwa sukar untuk menerima pendapat ini, ya, pendapatnya pendapat teori Persia, ya, di antaranya ada 5 poin ini ya. Sebab jika Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7, berarti saat itu masih ada dalam pemerintahan dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah pada abad ke-7 Masehi, tahun 700. Ya, itu masih berlaku pemerintahan dinasti Umayyah. Pada saat itu tampak kekuasaan dipimpin oleh bangsa Arab yang berpusat di Mekah, Madinah, Damaskus, dan Baghdad. Tidak mungkin Islam Indonesia berasal dari Persia, mengingat pada zaman itu Islam juga baru masuk Persia. Jadi pada pendapatnya Kiai Haji Saifuddin Zuhri menyatakan bahwa tidak dari Persia, karena waktu itu tahun 700, nah, tahun 700 itu pemerintahannya masih dikuasai oleh Bani Umayyah. Abbasiyah, Umayyah dulu terus Abbasiyah ya. Umayyah dulu ya. Ya Bani Umayyah ini kekuasaannya meliputi ya di Arab, Mekah, Madinah, Damaskus, dan Baghdad. Jadi belum sampai Persia ya. Mungkin awal-awal baru masuk Persia. Jadi tidak mungkin yang menyebarkan itu dari orang Iran atau Persia ya, apalagi orang India, karena pada tahun 700 Masehi Islam belum begitu menyebar luas, dan jangkauannya belum begitu luas. Tadi sudah disebutkan ya. Jadi ini pendapat teori Persia, diantaranya ada 5 titik poinnya ya. Tadi juga bisa disangkal tadi oleh Ki Haji Saifuddin Zuhri. Tidak mungkin dari Persia, karena pada tahun 700 dipimpin pemerintahannya Bani Umayyah, umat Islam masih perluasan wilayahnya belum begitu luas, hanya mencakup Mekah, Madinah, Damaskus, dan Baghdad, ya kan? Belum begitu sampai Indonesia, belum begitu sampai Persia. Kemudian yang ketiga tentang pendapat atau apa perbedaan pendapat yang menyatakan terkait teori kedatangan Islam di Indonesia. Yang ketiga yaitu teori Arabia, ya, teori Arabia, teori Arabia. Teori Arabia adalah teori ini merupakan koreksi terhadap teori Gujarat dan bantahan terhadap teori Persia. Ya, teori Arabia ini termasuk merupakan koreksi terhadap teori Gujarat, ya, dan bantahan terhadap teori Persia. Teori Arabia ini mengambil tengah-tengah. Teori ini menyatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab. Terjadi pada abad pertama Hijriah atau pada abad ke-7 Masehi. Kira-kira tahun 700 ya. Tahun 700 ini berdasarkan teori Arabia. Pada 1 Hijriah
atau 7 Masehi. Di antara para ahli yang mengikuti teori ini adalah Arnold, Carrefour, Kaiser, Neyman, De Holder, Naquib, Al-Atos, Ahmad Hishami, dan Hamka. Ya. Kemudian pendapatnya Arnold, ya, pendapatnya Arnold, ya, jadi pertama tadi ya, proses masuknya Islam di Indonesia adalah langsung dari Arab atau Mekah. Tadi disebutkan juga yang B, waktu terjadinya pada abad 1 Hijriah atau 7 Masehi. Ya. Yang C, ini, bahwa para pedagang Arab yang menyebarkan Islam ke Indonesia pada saat itu mereka menguasai perdagangan pada awal abad Hijriah. Ya. Jadi perdagangan para pedagang Arab menyebarkan Islam pada awal abad 1 Hijriah melalui jalur perdagangan. Ini pendapat Amr, ya. Kemudian Crawford menyatakan bahwa Islam Indonesia dibawa langsung dari Arab, ya, meskipun interaksi penduduk Nusantara dengan Muslim di timur India juga merupakan faktor penting dalam penyebaran Islam di Nusantara. Jadi menurut pendapat Crawford ini menyatakan bahwa penyebaran agama Islam di Indonesia ini disebarkan oleh orang Arab, ya. Tapi juga tidak menutup kemungkinan karena Indonesia ini berhubungan dengan Muslim Timur India, ya. Muslim Timur India, karena juga walaupun disebarkan oleh orang Arab, tapi India juga berperan penting di dalamnya dalam penyebaran ajaran agama Islam, ya. Kemudian sementara menurut Kaiser, ya, memandang bahwa Islam di Indonesia dibawa dari Mesir berdasarkan kesamaan kedua mazhab pada saat itu, yaitu mazhab Syafi'i. Jadi pendapat yang kelima, yang keempat, yaitu Islam di Indonesia dibawa dari Mesir karena antara Mesir dan Indonesia ini memiliki mazhab yang sama, yaitu Imam Syafi'i. Loh, kok sudah ada mazhab di Indonesia? Mungkin dilihat dari segi kebudayaannya, ya. Kebudayaannya antara Indonesia, ya, Nusantara dengan orang Mesir hampir sama. Makanya menggunakan mazhab Syafi'i. Kemudian yang kelima, nah ini yang D, ya. Naquib Al-Atos menolak temuan epigrafis yang menyamakan batu nisan Indonesia dengan Gujarat sebagai titik tolak penyebaran Islam di Indonesia. Menurutnya, bukti paling penting yang harus dikaji Islam di Indonesia, di Nusantara, yang ia sebut dengan teori umum tentang Islamisasi di Nusantara, yang didasarkan kepada literatur Nusantara dan pandangan dunia Melayu. Menurut pendapat Al-Atos, sebelum abad 17 seluruh literatur Islam yang relevan tidak mencatat satupun penulis dari India. Pengarang yang oleh Barat dianggap sebagai orang India, ternyata ia adalah orang Persia atau orang Arabia. Bahkan ada pengarang yang dianggap orang Persia, ternyata dia orang Arab. Nama dan gelar para pembawa Islam menunjukkan bahwa mereka adalah orang Arab atau Persia. Tokoh lain pembela teori ini adalah Hamka, ya. Hamka, orang Indonesia, ya. Hamka mendasarkan teorinya pada peranan bangsa Arab dalam penyebaran Islam di Indonesia, ya. Peranan bangsa Arab terhadap penyebaran agama Islam di Indonesia, ya. Menurutnya, Gujarat hanyalah merupakan tempat singgah
Ya. Gujarat atau India hanyalah merupakan tempat singgah dan Mekah adalah pusat Islam. Sedangkan Mesir adalah tempat pengambilan pelajaran. Hamka menekankan penghormatannya kepada masalah mazhab Syafi'i yang istimewa di Mekah dan mempunyai pengaruh yang sangat besar di Indonesia. Hamka juga menolak anggapan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad 13. Akan tetapi Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi atau 1 Hijriah. Hamka juga menolak teori Persia yang mendasarkan pada persamaan budaya antara Indonesia dengan Persia. Menurutnya, tradisi tabut bukan berarti Islam Indonesia bercorak Syiah, karena Muslim Indonesia yang bukan Syiah pun juga menghormati, karena Muslim Indonesia menghormati Hasan dan Husain. Ya. Namun bukan berarti ia menafikan pengaruh Syiah atau Persia di Indonesia, terutama dalam bidang tasawuf. Jadi menurut pendapat Hamka, ya, nih, peran bangsa Arab terhadap penyebaran agama Islam di Indonesia ini sangat kuat, ya, disebarkan oleh orang Arab, ya. Karena apa? Tadi disebutkan juga bahwa Gujarat itu hanyalah merupakan tempat singgah bagi orang Arab, ya. Kemudian tempat singgah bagi orang Arab, kemudian pengambilan pelajaran atau pengajaran atau penyebaran agama Islam melalui Mesir, ya. Di Gujarat hanyalah merupakan tempat singgah dan Mekah adalah pusat Islam, sedangkan Mesir adalah tempat pengambilan pelajaran. Menurut pendapatnya Hamka, ya. Kemudian Hamka juga berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada tahun 1 Hijriah atau 7 Masehi, kira-kira tahun 700 Masehi, ya. Dan Islam, ya, yang dibawa oleh Persia ini condongnya dalam bidang tasawuf, ya, walaupun tidak menutup kemungkinan ada Syiah di dalamnya, ya. Persia membawa ajaran Syiah di dalamnya, tidak menutup kemungkinan, ya, bisa juga, tapi tidak menutup, tapi tidak semuanya, ya, tidak semuanya orang Islam di Indonesia ini Syiah. Artinya peringatan 10 Muharram itu tidak serta-merta diperingati dengan syahidnya Hasan dan Husain, ya. Menilik dari ketiga teori di atas, ini ya, teori Arabia, teori Gujarat, teori Persia, ya, di antara tiga-tiganya itu dapat diambil kesimpulan, nah, dapat diambil kesimpulan bahwa Islam sudah ada di Indonesia sejak abad 7 Masehi atau 1 Hijriah, ya. Islam sudah ada di Indonesia sejak ada abad 1 Hijriah atau 7 Masehi, tahun 700 Masehi, ya. Namun perkembangannya yang signifikan baru terlihat pada abad 12 dan atau sampai dengan 16 Masehi. Jadi Islam sudah masuk, ya, tapi terlihat perkembangan secara signifikan itu pada abad 12 Masehi sampai dengan 16 Masehi, ya. Tahun 1200 sampai dengan tahun 1600. Ini zamannya Wali Songo, Pangeran Diponegoro, ya. India Belanda penjajahan, ya. Dari Asy'ari setelahnya, ya. Kemudian penyebaran agama Islam adalah orang-orang Arab. Penyebaran agama Islam adalah orang-orang Arab. Baru kemudian orang-orang Persia dan diikuti oleh orang
India. Karena tadi di depan dikemukakan bahwa pada tahun 7 Masehi, ya, tahun 6 sampai 7 Masehi sudah ada perkampungan di pesisir utara Sumatera, ya, di Samudra Pasai. Ya. Di sana sudah ada, di Aceh ya, sudah ada perkampungan Arab, tapi belum begitu signifikan dalam menyebarkan ajaran agama Islamnya. Di sana sudah ada berdasarkan penelitian sudah ada di sana kampung Arab, ya. Tadi di atas kan sudah disebutkan ya. Kemudian kemudian ini ya, penyebaran pertama kali dilakukan di pesisir utara Sumatera ya Aceh ya. Karena Selat Malaka merupakan jalur perdagangan penting dunia. Karena Selat Malaka merupakan jalur perdagangan penting dunia. Kemudian penyebaran di daerah yang lebih timur dan utara seperti di Jawa pada tahun 1450, di Maluku tahun 1490, di Sulawesi 1600, di Sulu 1450, di Filipina Selatan 1980. Nah, baru berkembang ajaran agama Islam. Jadi terdapat 3 teori ya yang menguatkan antara teori Gujarat, teori Persia, dan teori Arabia. Ya, sebagai rujukan bahwa Islam masuk di Indonesia dan berkembangnya Islam di Indonesia. Ya, demikianlah yang dapat Bapak sampaikan ya. Kita lanjutkan minggu depan di faham keislaman yang berkembang di Indonesia. Ya, tolong dibaca-baca lagi ya. Jadi teori-teori antara teori Persia, teori Gujarat, teori Arabia, ya, pendapat-pendapat, siapa yang membawa, datangnya di mana, tahunnya berapa, dibaca-baca lagi biar lebih kuat ingatannya. Ya, ya alhamdulillah pembelajaran Aswaja KNU kelas 10 kita akhiri, kita selesaikan ya. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan di waktu dan jam yang sama ya. Kita lanjutkan yaitu B, paham keislaman yang berkembang di Indonesia. Dan mudah-mudahan nanti kalau ada waktu saya downloadkan apa itu penyebaran ajaran agama Islam di Indonesia melalui Wali Songo. Tidak ada filmnya. Tapi kalau diputar semua ya waktunya nggak cukup ya. Mungkin diambil depannya atau belakangnya atau tengahnya gitu ya. Ya, terima kasih anak-anakku sekalian ya. Kita tutup dengan surat Ummul Fatihah ya, dengan kita tutup dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat, berkah di dini wa dunya hatta akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وبفانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم وعافات لنا. Ya, terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Bapak akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Asyhadu an la ilaha illallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.